Banyak cara menghalang-halangi Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Salah satunya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dilobi untuk tidak mencalonkan Anies Baswedan. Apakah ini gerakan yang serius ketika saat itu sampai besok pada waktu pemilu, atau hanya sesaat saja? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta yang mendapatkan apresiasi dari berbagai warga, sehingga mendapatkan kepercayaan dari Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat untuk menjadi bakal calon presiden di 2024. Tetapi itu tidak fluently. Beberapa ancaman atau penghalangan terjadi. Salah satunya adalah PKS yang barusan 3-4 hari lalu mendeklarasikan itu juga dihadang bagaimana tidak mencalonkan Anies Baswedan. Sebenarnya bagaimana ceritanya, dan apakah hal itu hanya terjadi pada proses persiapan deklarasi kemarin atau sampai Pilpres 2024 terkait dengan penghadangan ini? Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas dan kita analisa, dan tentunya bagaimana solusinya. Pertama kita baca di Tempo, PKS benarkan adanya lobby agar tak dukung Anies Baswedan di Pilpres. Oh, ini lobbynya seperti apa? Wah, nanti coba kita bandingkan dengan judul yang lain. Di Detik, Demokrat bakal deklarasi paket komplit Anies setelah ada Cawapres. Oh, ini juga sebagai yang menghadang atau ada sebuah keinginan yang lain. Di Kompas, selanjutnya, elektabilitas Anies tak kunjung naik. Pengamat, kekuatannya menyerang pemerintah tetapi tidak dilakukan. Wah, ini adalah kekuatan bagi Mas Anies, ya dinyerang pemerintah tapi tidak dilakukan. Ini sebagaimana disampaikan oleh salah satu pengamat politik, Adi Prayitno, menilai Anies Baswedan masih belum memiliki perbedaan yang menonjol jika dibandingkan dengan kandidat calon presiden 2024 lainnya. Kemudian endingnya nanti pada yang disampaikan di judulnya adalah padahal sebetulnya ada sebuah kekuatan untuk menyerang, tetapi itu tidak dilakukan. What's wrong? Apa yang terjadi? Selanjutnya kita lihat di berita 1. Jadi baca pres 2024, slogan Anies Baswedan mirip Pilkada DKI 2017. Beda suasana tetapi agak mirip. Benarkah? Kalian pilih yang mana? Yang pertama tadi kelihatannya menjadi jawaban dari tema hari ini. Kita lihat di Tempo, PKS benarkan adanya lobby agar tak dukung Anies Baswedan di pemilihan presiden. Ini adalah pada Senin 27 Februari. Tempo.co Jakarta, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Alisera membenarkan soal adanya lobby dari kubu lain agar tak mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Namun Mardani tak mengetahui detail soal lobby tersebut. Wow, ini sebenarnya atau ditutup-tutupi? Ayo kita lanjutkan. Itu Pak Sekjen Habib Abu Bakar Al-Habsyi yang tahu, ujar Mardani saat dihubungi Tempo pada Senin hari ini. Mardani mengungkapkan Presiden PKS Ahmad Syaihu tak ambil pusing dengan lobby tersebut. Menurut Syaihu, jadi Presiden PKS juga ikut irama, tidak akan pusing terkait dengan lobby untuk menghambat atau menghalang-halangi Mas Anies sebagai bakal calon presiden.
Jadi menurut Sehu, PKS fokus merapikan staf barisan. Karena menurut Sehu, ini informasi dari Mardani, lobby, ancaman hingga rayuan merupakan hal yang biasa di dalam politik. Sudah menjadi darah daging dalam kehidupan berpolitik. PKS fokus merapikan soft atau barisan diri agar kokoh memenangkan Pileg dan Pilpres, kata Mardani mengulang pernyataan Sehu. Anies ungkap rayuan agar PKS batal dukung dirinya. Ini yang dukung Anies. Isu tentang lobby agar PKS batal memberikan dukungan pertama kali disampaikan oleh Anies Baswedan, ex-gubernur DKI Jakarta. Ia menyebut PKS mengalami tekanan dan ancaman dalam memutuskan untuk mendukung dirinya. Ini berbeda. Kalau tadi dari Mardani Alisera, menurut informasi Pak Sekjen. Nah, kalau ini langsung dari Mas Anies. Saat PKS melewati perjalanan memutuskan, PKS lewati jalan perjuangan yang tak mudah. Banyak rayuan, banyak tekanan, dan mungkin ada ancaman, kata Anies dalam pidatonya di kantor DPP PKS Jakarta pada Kamis kemarin. Dalam pidatonya, Anies tak merinci rayuan dan ancaman yang diterima PKS tersebut, namun Anies mengatakan PKS tetap berpegang teguh dan pada prinsip untuk perbaikan Indonesia ke depannya. Anies mengatakan mandat yang diterima dari PKS sebagai bakal calon presiden menjadi babak baru dalam perjuangan selanjutnya. Menurutnya, deklarasi tersebut menjadi amanah besar yang akan diemban teguh bersama partai-partai pengusung itu yang disampaikan oleh Mas Anies Baswedan. Kami merasa sangat terhormat untuk secara resmi menerima pencalonan sebagai Capres 2024 dari PKS, kata Anies Baswedan. Ini kalau dalam link Tempo itu juga ada sindiran atau ada judul PDIP sindir soal dukungan Capres pencitraan, PKS ungkit rekam jejak Anies di DKI. Ini kok ngeri. PDIP sindir soal dukungan Capres pencitraan, PKS ungkit rekam jejak Anies di DKI. Coba ini kita lirik sebentar saja. Maksudnya bagaimana? Ketua DPP PKS Mardani Alisera angkat bicara soal sindiran Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan terhadap partainya karena mengusung Anies Baswedan. Dalam sindirannya, Hasto Kristianto menyebut, jika mengusung seorang capres, maka PDIP bakal mencari yang memiliki prestasi, bukan sekedar pencitraan. Ini maksudnya. Mardani menyatakan tak mau ambil pusing dengan sindiran Hasto tersebut. Monggo saja publik bisa menilai kapasitas dan prestasi Mas Anies. Transportasi publik, trotoar nyaman hingga harmoni antar warga DKI Jakarta saat ditemui Tempo. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah yang terjadi pada proses PKS. Partai Keadilan Sejahtera memberikan dukungan yang penuh liku, banyak godaan, banyak rayuan, bahkan terakhir disindir. PKS itu mendukung karena pencitraan atau semacam jatuh cinta pencitraan seseorang sebagai gubernur DKI yang penuh pencitraan. Apakah benar? Menurut analisis saya, pertama, tema kali ini menampilkan lobby untuk menjegal Anies Baswedan atau menghalang-halangi Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Menurut saya ini benar ketika Mardani Alisera, Ketua DPP PKS, menyampaikan informasi tersebut dengan mengambil referensi dari Sekjen Abu Bakar Habsyi,
ataupun juga menyampaikan dari Ketua Umum Ahmad Syaihu, Presiden PKS, Ketua Umum Presiden PKS Ahmad Syaihu. Jadi yang disampaikan oleh elit PKS ini, Mardhani Alisera, itu betul. Kalau menurut saya sih, saya percaya bahwa ada lobby-lobby untuk bagaimana Anies Baswedan tidak menjadi capres. Minimal dari 3-4 informasi itu bisa dibenarkan, kecuali itu tidak ada referensinya. Apalagi yang kedua, Mas Anies Baswedan pun juga dalam pidatonya di hadapan kader PKS juga menyampaikan banyak atau ada yang menghalang-halangi, tapi dalam bahasanya itu ya tetap memilih Mas Anies, sehingga Mas Anies sangat berterima kasih kepada PKS atas keputusan tersebut. Dalam bahasanya Mas Anies, ini adalah dia berterima kasih, mengatakan mandat yang diterimanya dari PKS sebagai bakal capres sebagai menjadi babak baru dalam perjuangan selanjutnya. Deklarasi tersebut menjadi amanah besar yang akan diemban teguh bersama partai-partai pengusung. Bujuk rayuannya sangat banyak. Jadi Mas Anies sendiri pun juga melihat hal itu. Seperti apa detailnya mungkin suatu saat Mas Anies akan menceritakan. Kemudian yang ketiga, apakah ini terjadi pada saat kemarin menjadi bakal calon presiden atau juga akan terjadi pada nanti prosesnya? Sebetulnya pada politik atau dalam dunia politik, lobby itu adalah hal biasa. Menghalang-halangi seseorang untuk menjadi tidak dadi itu adalah hal yang biasa. Yang tidak diperbolehkan itu adalah melakukan semacam ancaman atau melakukan penghalangan secara masif. Jadi sebelum janur kuning melengkung itu boleh-boleh saja. Yang tidak elok dipandang mata adalah ketika PKS sudah memutuskan atau sudah mempunyai niat untuk mendukung Anies Baswedan, selanjutnya itu dihalang-halangi, itu adalah bermasalah. Apalagi misalkan seandainya nanti menghadapi 2024 itu juga akan terjadi lagi. Apakah itu akan terjadi? Everything is possible. Tetapi kalau ya seorang capres, taruhlah pada kesempatan ini temanya Mas Anies, bisa saja juga terjadi pada Pak Prabowo Subianto atau Mas Ganjar Pranowo ataupun yang lain. Kalau dirinya tidak serius untuk maju atau pendukungnya sudah mulai goyah atas dukungannya, maka kelompok atau person yang akan menghalang-halangi itu akan semakin semangat karena itu berefek terhadap kemenangan calon yang akan dibawanya. Sehingga sampai 2024 menurut saya sih ini akan selalu terjadi dan hilir mudik ke sana kemari, dan bagaimana kekuatan seorang bakal calon presiden, begitu juga bagaimana support dari partai-partai yang ada terhadap, taruhlah misalkan pada kesempatan ini temanya adalah Mas Anies Baswedan. Selanjutnya yang keempat, ada tema menarik tadi ketika ditampilkan, ini pencitraan. Dukungan ini adalah dukungan pencitraan. PDIP sindir soal dukungan capres pencitraan. PKS ungkit rekam jejak Anies di DKI. Apakah Mas Anies Baswedan itu adalah presiden pencitraan? Menurut saya ya terlalu berlebih ngomong pencitraan. Bahwa setiap tokoh, presiden, gubernur, bupati itu pada titik tertentu ingin menampilkan pencitraan itu iya. Tapi bahwa tidak semuanya harus diartikan pencitraan, bahwa diartikan bekerja itu secara serius itu iya. Dan saya melihatnya Mas Anies Baswedan juga bekerja secara serius untuk menampilkan visi misi dan bagaimana pada awal
program-program ditampilkan pada waktu debat kandidat di Pilgub DKI 2017. Jadi menurut saya sih perspektif antara Mas Hasto PDI, Mardhani Alisera PKS itu adalah perspektif masing-masing. Biarkan rakyat atau silahkan rakyat untuk menilai. Mungkin netizen yang ada di sini kemudian juga ikut menilai, bisa berkomentar di bawah sehingga nanti mana ini yang lebih akan menjadi semacam keputusan persepsi dari semua netizen. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Endingnya berbicara tarik menarik bakal calon presiden, menghalangi bakal calon presiden itu adalah yang wajar. Namun menuju 2024 bagaimana kita secara bersama-sama membangun demokrasi yang objektif, higienis, dan kita tidak perlu harus menjatuhkan lawannya. Bahwa kita mendukung calon kita masing-masing, itu iya. Tapi bahwa menjatuhkan lawan itu menurut saya kurang etis. Bagaimana kita tinggal taruhlah menampilkan calon kita semaksimal mungkin dengan berbagai cara, tentunya supaya bisa percaya, buktikan dengan hal yang real. Semoga bermanfaat, semoga apa yang menjadi penghalang seorang capres itu bisa dihindari, salah satunya di sini Anies Baswedan, dihindari dengan klarifikasi ke publik. Dengan itu tidak ada rasan-rasan atau perbincangan di balik layar, semua clear, sehingga seandainya terpilih maka memang dia mempunyai kapasitas, mempunyai kebaikan, dan kesejahteraan, kemakmuran akan hadir. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.